Pondok Pesantren Kun Karimah Nusantara merindukan tepuk tangan antum penuh berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa thana'an ala Allah azza wa jalla. Nusalli wa nusallimu ala nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Salam takzim, hormat dan cinta kami untuk guru dan tercinta pimpinan Pondok Pesantren Kun Karimah Pandeglang Banten. Salam hormat dan takzim kami untuk para dewan guru, senior-senior kami yang nampak satu frame hari ini bersama kami. Dan salam hormat kami Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Ibu pengawas yang kami hormati nampak hadir hari ini. Ana Al-Fakir Happy Chandra bersama para wali santri yang sudah menunggu dari jam 5 subuh sampai hari ini. Allahu Akbar. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Ada kekhawatiran di 1 menit pertama kami bicara. Ada titik trauma di 1 menit pertama. Karena ketika kemarin pagi acara di Jambi, persis seperti ini suasananya. Acara dimulai jam 11 siang. Masuk ke ballroom, sejuk banget tempatnya. Kekhawatiran mulai muncul. Apa yang terjadi? Di Jambi kemarin pagi, banyak yang mengeningkan cinta di 1 menit pertama. Setelah itu mereka baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillah. Akhirnya apa? Ustazi Al-Mukarramun, Ustazah Al-Mukarramat. Dari mana itu semua terjadi? Karena anak duduk bicara 15 menit pertama, terus saja di sini. Akhirnya pesertanya merasa nyaman dan tidak dimainkan emosi. Maka hari ini anak tak selamanya duduk di sini. Panitia di Kun Karimah itu sudah paham. Ketika kami bicara, pasti mikrofon yang diberi adalah mikrofon yang wireless like this. Jarang menggunakan mikrofon kabel. Kalau menggunakan mikrofon kabel, itu kesempatan peserta untuk mengenalkan cipta dan baca doa. Anak akan moving ke depan. Kayaknya jarak kita jauh banget hari ini Bapak Ibu. Seakan-akan COVID masih ada hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Al-Fakir Happy Chandra. Hari ini 1 frame 1 jam ke depan bersama para wali santri yang kami bangga. Saya bicara hari ini bukan berarti saya lebih pakar dari Anda Bapak Ibu, tapi justru Anda lebih kaya pengalamannya daripada anak pribadi dhaif yang lemah. Tapi andaikan kalimat-kalimat anak ini yang digerakkan oleh Allah itu indah dan nan cantik, silakan Anda save di benak Anda. Tapi andaikan kalimat yang kami lontarkan itu adalah sesuatu yang tak berkenan, al-afu minkum, kami katakan di 5 menit pertama. Maka segmen hari ini kami bawa ada tulisan menarik di sini my people. Tulisannya adalah Pesantren Kun Karimah. Pesantren ini berdiri tegak untuk melahirkan anak-anak generasi hebat yang mulia, Saidan dan Karimah. Karena kalau Anda capture tulisan yang muncul di beberapa titik di Indonesia, kami runtuh dari tanah Lokna sampai tanah Tindikal Papua, ternyata di Indonesia ini sudah banyak generasi yang hebat, tapi belum tentu berkarakter. Banyak yang cemburu dengan Anda hari ini jemaah. Banyak yang cemburu dengan wali santri Kun Karimah. Setiap kami datang ke Kun Karimah, kami tatap putra putri Anda hampir 3 kali pertemuan dengan mereka di masjid dan di tempat ini. Dan kami tatap tatapan mata mereka penuh dengan cinta dan kerinduan. Andaikan kami hadir hari itu dan nampak orang tuanya hadir, saya yakin itu anak-anak pasti menjerit, Pak Happy Chandra, bolehkah kami maju ke depan dan baca doa untuk orang tuaku? Dari ratusan pasangan yang hadir hari ini, dari ratusan sorotan mata yang hadir hari ini, yang kami rasakan adalah energi kerinduan buah hati Anda saat kami hadir hampir 3 jam hari itu di situ. Mereka cinta dengan antum Bapak Ibu. Mereka berbisik di bumi Kun Karimah, ya Allah, aku punya orang tua. Ya.
sehatkan jasadnya. Mereka berbisik di bumi kun karimah dalam sholatnya. Mereka mengatakan, ya Rabbana innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah. Aku punya orang tua, aku mungkin lagi terlelap dalam tidurnya, tapi aku mohon ya Allah, terima sujudku ini ya Allah. Aku ingin sukses saat orang tuaku masih hidup ya Allah. Tapi tidak sedikit di antara putra-putri Anda yang hari-hari itu dia berlinang air matanya kuat banget di masjid sana. Dan kami tanya, kenapa nak? Pak Chandra, ibuku sudah tidak ada Pak Hebe. Ketika kau mengatakan ibuku sudah tidak ada Pak Hebe. Dan saat itu kami katakan kepada mereka, nak, ibumu tak ada, tapi batu desanya masih ada. Saya pegang kepalanya, Ustaz, dia nyusul anak ke guest house. Ustaz, boleh gak Anda minta untuk kapan antum sebentar aja Pak Happy sebelum Pak Happy pergi? Saya, apa yang ingin kau tahu? Pak Happy, ibuku tak ada, tapi aku minta tulisan yang indah walaupun hanya 1 menit dari kata-katamu. Saya katakan, nah, jadilah anak yang alim dan soleh. Batu nisan ibu masih ada. Anak itu sampai hari ini dia mengatakan, Pak Happy Chandra, setiap sujudku di bumi kun karimah, aku berdoa ya Allah, aku mohon ya Allah, tanganmu ini, tangan-tangannya mungil Bapak Ibu, tapi doanya tak pernah mungil. Bersyukur putra-putri Anda ada di bumi pesantren. Bersyukur putra-putri Anda berada di bumi pesantren. Karena di awal masuk ke pesantren, semua orang tua yang pernah merasakan anaknya air pesantren menginjakan tanah di pesantren, di bumi kun karimah, di gerbang kun karimah. Saya yakin semua orang tua pasti mengatakan kalimat yang sama di pundaknya. Bapak pasti pernah bilang, nah, sebagai kasep gelis, bismillah, selamat berjuang kawan. Anak-anak kelas 6 di zona sana di belakang, 6 tahun yang lalu ke antum, 4 tahun yang lalu ke antum, pasti orang tuamu pernah berkata dengan bisikan cinta di gerbang kun karimah, bunda pun sama, pasti pernah megang erat itu anak sambil mengatakan, nah, ibumu ini belum bisa sholat sempurna, tapi aku mohon ya ayah, kau harus bisa sholat sempurna, kau ngaji dengan sempurna. Nanti ketika ibu sudah tiada, paling tidak kau bisa membaca ayat-ayat Allah di atas batu nisan. Andaikan mikrofon ini kami berikan kepada Bapak Ibu hari ini, saya yakin Anda akan mengatakan, Pak Happy Chandra, aku punya impian, kenapa anakku di pesantren Pak Chandra? Real kata-kata dari Dinas Provinsi Banten hari ini di Jambi kemarin, anak-anak di luar sana yang jauh dari baik-baik Quran, ibunya meninggal di Batanghari Jambi, anaknya dia masih asik dengan gerombolan kriminalitasnya. Padahal ibu itu menginginkan, nah, jika aku mati nanti nak, kau angkat kerandaku nak. Tapi anak itu masih ada di gerombolan area di Batanghari Jambi. Allah karim. Saya yakin impian Anda sama, impian ibu sama, impian bapak sama, impian kakak kelas 6 sama, karena semua punya the power of dream, kekuatan impian. Ustaz, baru 15 menit Anda bicara, kenapa mata Anda langsung berubah? Itu semua mata melihat ke depan, handphonenya langsung diangkat, ini boleh-boleh ini tag video. Kenapa Anda bisa seperti itu? Karena Anda pun punya kekuatan impian. Jarang bapak-bapak dia berkaca-kaca dan berlinang air mata. Kenapa hari ini terwujud di zona Anda? Karena Anda pun punya mahabbah dan cinta kepada buah hati Anda. Putrakah Anda atau putrikah buah hati Anda? Karena mereka akan menjadi wasilah lil wusul ilal jannah. Tepuk tangan untuk berkarimah. Sudah selesai waktu kita, itu saja yang bisa kami sampaikan Pak ya. Kami mohon pamit Ustaz ya, kami kembali ke Istana Bogor. Udahan ini.
Kenapa Bu? Lanjutkan Bu. Si Ibu mah gitu teh. Enak kali kok yang duduk aku yang ngomong ya. So, atau kita lanjut Bapak Ibu. Kelihatan gambarnya nggak Pak Bu? Kelihatan gambarnya? Ketika saya munculkan gambar ini, anak-anak pun Karimah semuanya fokus ke depan hari itu. Mereka mengatakan, Pak Ebi Chandra, saya siap belajar 1 jam, 2 jam, 3 jam. Setelah hampir azan zuhur dikumandangkan, mereka gak mau berhenti. Mereka mengatakan, Istamir Ustaz, lanjutkan. Di situ anak jawab lagi, anak kali kau yang duduk, aku yang ngomong ya. Hampir 3 jam 30 menit. Hari ini pun sama. Tulisannya menarik people. Ada tulisan yang kami munculkan di depan wali santri hari ini. Saya rindu dari aula pun Karimah adalah ketika 3 kata ini kami lempar ke peserta, pasti santri mengatakan ketika kami tanya, are you ready? Itu santri bilang, yes sir. Sampai tersenyum. Semua masalah dia hilangkan, semua kerikil-kerikil hidupnya dia hilangkan, dan mereka fokus ke depan, yes sir. Sekarang giliran orang tuanya. Katanya ya, ibu pengawas katanya orang Pandeglang itu, ayah bundanya jago-jago bahasa Inggrisnya. So gak apa-apa, bahasa Inggris versi Cikande juga gak apa-apa ya. So Bapak Ibu buktikan hari ini ya. Waktu kita sempit ini 1 jam, tapi gak bisa ini mulai sebelum Anda menjawab satu pertanyaannya. Ketika ada tulisan, are you ready? Maka antum menjawab, yes sir. Are you ready? Yes sir. Masya Allah. Are you ready? Yes. Bahasa Inggrisnya cakep-cakep ya. Ada juga yang bilang yes sir-nya tuh versi-versi Pandeglang gitu. Yes sir, ya yes sir lah. Pokoknya malah, yes pokoknya malah gitu ya. So, gak apa-apa. Bapak Ibu, saya Happy Chandra. Sebelum saya lanjut, pasti ada yang bertanya. Nanti kalau ada segmen pertanyaan, tak ada lagi yang bertanya seperti di Jambi kemarin pagi. Mereka mengatakan, Pak Chandra, sebelum kau menyampaikan materi, aku tanya kau satu hal. Itu nama Happy Chandra, kenapa namamu Happy? Dia menanyakan asbabun-nuzul nama itu. Anak jawab, kenapa nama anak Happy? Karena dulu waktu lahir saya tidak menangis bunda. Jadi pas brojol saya langsung tertawa Pak ya. Makanya happy aja. Pak di saat pandemi orang banyak yang tiarap. Saya mah happy aja. Yang penting intinya harus happy. Anda tanya lagi Pak Happy Chandra. Sejak kapan Anda bicara hari ini? Anda hari ini bicara 15 menit sebelum panitia mengatakan, Pak Happy acara mulai. Siapa yang kami telepon pertama kali? Bukan istri, bukan anak. Yang kami telepon adalah sosok 30 tahun yang lalu. Karena saat itu saya termasuk orang yang jarang bicara. 30 tahun yang lalu ada orang yang nggak pernah merasakan atmosfer pesantren. Saya kelas 3 SD Bapak Ibu dulu di Tasikmalaya Selatan. Kalau main bola ketika sore hari. Azan maghrib sudah dikumandangkan masih main bola. Ibuku langsung dia merapat ke tengah lapangan. Dan dia tidak bicara apa-apa. Ya apa yang dilakukan ibu? Ibu cukup dia mengangkat tangan. Dan dia turunkan jari jemarinya satu persatu. Semakin turun itu tangan, kami semakin lari. Ketakutan. Layah taju ilal kalam. Tanpa bicara. Itu generasi zaman dulu. Zaman hari ini pasti beda dengan 30 tahun yang lalu. Anak hari ini kalau Anda tak salah pasti ketika Anda melihat anakmu lagi main bola menjelang maghrib di lapangan, coba Anda lakukan apa yang dilakukan ibu saya. Lakukan Anda hari itu menuju ke tengah lapangan dan Anda angkat tangannya turunkan satu persatu. Pasti anak Anda akan mengatakan, Bu, ada apa dengan tanganmu hari ini? Tiba-tiba anak itu lari, ibunya pun mengejar anak itu. Apa bedanya kau dengan pemain cadangan di situ ya? Ada kejar-kejaran tak mempan yang dia butuhkan ternyata bukan hanya lisan, tapi apa? Ruhul kalam, ruh saat bicara. Dia berbicara sambil mengatakan, nah, sini saya. Pak, Bu, kenapa anak TK yang sekarang udah menjadi anak UI semester akhir, yang kami coaching setiap bulan, anak TK itu mengatakan, Pak Chandra, aku suka kali kalau ibuku sudah menggunakan 3 kata. Dia cuma ngomong kayak gini, Pak Chandra. Nah, sini saya. 3 kata, Pak. Nah, sini saya. Dia berbicara dengan qaulan layyinan, kata-kata yang lembut, wa qaulan sakila, kata-kata yang berbobot, wa qaulan karimah. Nah, sini saya. Kata-katanya indah banget. Dan dia masih ingat kata-kata itu. Sampai dia anak itu lulus, sampai satu selesai di UI, dia masih ingat, Pak Chandra, aku suka kali kalau ibuku sudah manggil ganti kata itu. Nah, sini saya. Sekarang kalimatnya sama tapi cara ngomongnya yang berbeda. Nah, jadi saya.
Kira-kira anak Anda pilih yang pertama apa yang kedua? Pertama apa yang kedua Pak Bu? Pasti pilih yang pertama. Kalimatnya sama loh. Nah, sini saya. Bila yang pertama. Nah, sini saya. Coba deh tanya anak kelas 6. Walaupun dia anaknya sudah kelas 6, tapi ketika ayam merah, nah, sini saya. Aku bangga punya kau ini. Anak-anak hari ini generasi Z, generasi Alpha, dan dia butuh dimanusiakan. Lukisan sang anak dibuat oleh anak TK. Dia mengatakan, Pak Chandra, aku buat lukisan ini Pak Chandra. Lukisannya aku bikin untuk berikan pada ulang tahun untuk ibuku. Dan saat itu anak itu mengatakan, aku berikan kado ini untukmu ibu. Lukisan anak TK dari dulu gitu-gitu aja Pak. Tidak mungkin Anda mengatakan, aku tahu lukisanmu pasti gitu-gitu aja. Tapi ketika lukisan anak TK itu diberikan kepada ibu, Anda akan mengatakan, kamu anak hebat anakku, you are amazing. Walaupun lukisan anak TK dari dulu gitu-gitu aja Pak Bu. Masih ingat gak lukisan anak TK? Pasti ada apa? Ada 2 gunung, ya kan Pak ya? Di atasnya ada apa? Betul, ada matahari. Di samping matahari ada apa Pak Bu? Ada gunung, di depan gunung ada apa? Ada jalan. Oh, pinteran aja ya. Anda lagi nostalgia dengan masa TK kan? Tapi saat itu yang dibutuhkan oleh anak adalah, you are amazing. Kamu anak keren. Tak perlu Anda mengatakan, alah paling lukisannya gitu-gitu aja kan. Paling 2 gunung, di atasnya ada awan kan, ada matahari. Tapi dia Pak Bu, dia butuh dengan fulan gajinan dari Anda yang hebat. Karena 30 tahun yang lalu, saya bisa sampai hari ini. Karena ada energi seorang ibu. Saya dibully Bunda di atas panggung, kelas 3 SD, Bu Awas. Gara-gara saya gak bisa tampil. Ibuku dia meluk anak sambil mengatakan, Chandra, ibu ikhlas kau diteriakin orang. Kau tampil, kau gagal depan orang, kau diteriakin, turun MC-nya, turun dari panggung yang terbuat dari kayu dan bambu. Ibu ikhlaslah. Ibu meluk anak, dia berbisik sambil mengatakan, nah ini bukan panggungmu anakku. Lihat ketika kau masuk ke alam pesantren nanti, nak. Selami alam pesantren nanti dengan kafah. Dan nanti suatu saat kau bukan hanya untuk MC seorang kepala desa. Kamu lihat nanti, nak. Bisa jadi kau MC di atas karpet merah istana sekalipun. Bisa jadi kau MC untuk orang-orang besar di negeri ini, nak. Bisa jadi kau tampil dan kau akan dirindukan oleh orang-orang anakku. Nah, dengarkan kalimat ibu Hari dan Amini. Saya yakin malam itu minal awqat al-mustajabah. Tahun 98, kami masuk ke alam pesantren sama seperti putra-putri Anda. Ibuku memegang pundakku di gerbang Darussalam sambil mengatakan, nah, yang betah ya nak ya di pondok. Ibu bapak, bukankah itu kalimat yang pernah Anda lontarkan ketika anak Anda masuk ke alam pesantren itu? Nah, yang betah ya. Anda masih ingat waktu itu? Anda bawa tuh anak masuk ke asrama dalam keadaan dia gak punya kawan, gak punya ustadz, gak punya ustazah. Sehari 2 hari dia udah telepon Pak Bu. Dia mengatakan, Bu, aduh ya Allah, saya mau pulang aja. Saya pulang aja. Apa yang jawaban ibu Hari itu? Nah, bertahan saya, bertahan, bertahan. Hanya satu kata Pak, bertahan. Andaikan putra-putri Anda suatu saat telepon Anda dengan kalimat yang sama seperti Ana 20 tahun yang lalu, ibu bapak cuma katakan, nah, bertahan, bertahan. Sampai di aula pesantren hari itu Kiai mengatakan, jika kalian tidak betah hari ini, coba sampai 1 minggu. Jika kau tak betah sampai 1 minggu, coba sampai 1 bulan, nak. Sampai 1 bulan kau masih gak betah, coba sampai 6 bulan. 6 bulan masih kau gak betah, coba nak 1 tahun ya nak ya. Sampai mau di wisuda dia masih gak betah, kebangetan. Kebangetan, besok mau di wisuda dia dapat, bukannya gak betah Bu, saya mau pulang. Bukannya besok kamu di wisuda, ya udah pulang aja sok, gak apa-apa gitu. Itu namanya suul khatimah Ustaz. Udah berjuang dari awal, tiba-tiba mau wisuda dia mau balik. Nah, jangan sampai putra-putri Anda dia bertahan di atas samudra kun karimah ini, tapi bertahan hanya 2 tahun atau 3 tahun sampai kafah di dalamnya. Hei kakak kelas 6, jika orang tuamu masih ada hari ini di tempat ini, bertahanlah kakak-kakakku sampai kau merasakan haflatul takharruj, tulisan di aula ini, prosesi wisuda. Saat itu Anda dipanggil sama MC-nya, wisudawan pertama yang kau tatap siapa? Anak-anakku kelas 6, orang tuamu. Dan dia akan memelukmu, ya Allah, nah, kayaknya baru kemarin aku masuk pesantren, sekarang udah di wisuda. Pelukan itu hangat.
Kenapa saya katakan di depan Anda? Karena itu pelukan yang pernah Anda rasakan ketika kami hadir di karpet merah istana hari itu. Ustadz, Ustazah, Anda harus mempertanggungjawabkan tulisan MC Kepresidenan Istana Negara. Ini tulisan panitia. Ibu saya harus bertanggungjawabkan. Anda pasti tanya, Pak Epi, berarti doa ibumu terkabul? Yes. Doa ibu anak 30 tahun yang lalu terkabul, Pak Bu. Saya belum masuk ke pesantren, doa ibu ada di belakang panggung kecil terkabul. Saat 2008 ada acara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik. Di situ kami diberi amanah untuk MC di Istana Negara. Dan Anda pasti pernah mendengar ada suara yang di-announce dari Golden Dome Istana setiap event-event kepresidenan terakhir di acara G20 di Bali kemarin. Dan KTT ASEAN serta 17 Agustus 2023, Anda pasti pernah mendengar ada suara dari Golden Dome Istana dan muncul suara ini di bawah. And then like this voice, Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang saka merah putih 78 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia bersama tamu negara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Siapa yang kami tatap di saat KTT kemarin? Siapa yang kami tatap saat G20 kemarin? Siapa yang kami tatap saat MC tahun 2008 hari itu? Bukan presidennya, bukan tamu negara. Yang kami tatap adalah di sayap kanan ada tirai, di situ duduk ibuku lagi duduk sambil berlinang air matanya. Saya temui ibu, kenapa ibu menangis? Anda tahu Pak jawaban ibu hari itu? Nah, aku masih ingat kau diteriakin orang hari itu. Saya masih ingat hari itu kau diteriakin orang-orang. Saya masih ingat kau hari itu gagal gara-gara kau gak bisa tampil di depan orang. Sekarang ibu doa terkabul. Akhirnya kau tampil di atas karpet merah istana hari. Jadi ketika Anda bertemu dengan putra-putri Anda, yang dia rindukan adalah kalimat-kalimat cinta dan doa dari Anda. Kalau ada tulisan lagi di sini, Pak Epi Chandra, kalau TV voice over itu apa? Voice over. Kami berkiprah sebagai voice over, Bapak Ibu. Voice over itu artinya pengisi suara, Bapak Ibu. Bapak Ibu, anak-anak Anda saat kami simulasikan praktek simulasi voice over, mereka mengatakan, Pak Epi Chandra, apa itu voice over? Karena kami berkiprah sebagai pengisi suara di beberapa radio dan TV nasional. Salah satunya kita berkiprah sebagai pengisi suara di channel yang satu ini, Bapak Ibu, di TV One. Anda pasti pernah mendengar ada audio di TV One muncul suara ini. Suaranya hilang. Standby-kan aja, Mas. Ini suaranya. Wait. Ada yang error? Sambil nunggu audio ini. Pasti Anda pernah dengar suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Simple, hanya ngomong TV One memang beda. Tidak mungkin saya ngomongnya kayak gini, Pak. TV One memang beda. Malaku suara saya, malaku. Anak santri masuk jadi voice over. Hey, protokoler negara bilang apa? Mas Chandra. Oke, cukup. Mas Chandra, emang di pesantren diajarin Mas MC? Belum tahu dia. Belum tahu kalau di pesantren ada muhadoroh. Yang santri nggak suka itu. Anak protokoler, ajudan-ajudan bilangnya apa? Mas, emang di pesantren diajarin MC, Mas? Belum tahu. Mereka mengira di pesantren hanya identik dalam kitab kuning. Mereka di pesantren hanya mengira, mereka hanya belajar dengan tilawahnya. Padahal mereka anak-anak Anda punya skill di kulit karimah ini. Hanya ngomong, TV One memang beda. Pasti ibu bilang, Pak Chandra, apa yang nanya kerjaan kayak gitu? Dulu saya berpikir kayak gitu, saya santri, Pak. Saya masuk ke studio TV One, itu baru pertama kali. Hanya ngomong, TV One memang beda. Penting. Jauh-jauh saya dari Tasikmalaya, naik bis doa ibu, Ustaz. Berdiri pula 7 jam. Nyampe Kampung Rambutan, dari situ naik ojek 2 jam. Nyampe TV One, habis itu ngomong, TV One memang beda. Oh, 4 detik, habis itu saya balik deh ke Tasikmalaya. Ya. Di situ saya teh santri, Ustaz. Di situ seorang TV One bilang mengatakan, Pak Chandra, jangan aku pulang dulu. Saya mau kembali ke Tasik teh. Saya bilang kan, sebentar, ini honornya untuk Anda. Terima kasih udah jadi voice over di TV One. Hanya 4 detik, Ustaz, dikasih honor. Saya lagi nganggur, Bunda.
Saya cepat ambil itu amplop ya. Saya buka di lobby TV One Pak. Allah, kita ngobrol dulu ya Pak ya. Saya buka di lobby TV One, Masya Allah, hanya ngomong TV One, memang beda. Saya buka amplopnya, Allah karim. Tuh, fokus banget sih Ibu, sebentar ya Bu. Sebentar saya napas dulu. Apanya? Nata ada sebini. Saya buka angkanya 27.500.000. Pasti Bapak Ibu kaget, apalagi saya. Saya santri yang polos baru keluar dari pesantren Ustaz, nggak pernah pegang angka sebesar itu. Saya balik lagi saat itu ke orang finance, ini loh Pak Chandra, kenapa kurang ya? Astagfirullahaladzim, kurang. Ini hitungannya kayak mana? Kakak itu mengatakan, Pak Chandra, di sini hitungannya per second, per detik, satu detiknya 7.500.000. Kalau gitu, gua ambil lagi amplopnya. Anak teriak Ustaz depan gedung TV, ya Allah, in kana hadzal lisan hafilahum harik lisani wa ahwalil kalam. Gerakan jiwa ragaku untuk bicara. Nawa itu saya akan cari iklan yang lebih panjang dari ini. Lumayan Ustaz. Allah kabulkan. Ternyata saya nyaman digerak di zona itu. Ketemulah saat itu dengan beberapa tim. Saat itu ada Ustaz Zaki Mirza, saya Ahmad Al-Misri, dan antum pasti pernah mendengar. Ahad siang di sini. Nanti siang jam 1 suara saya akan muncul di TV One di acara yang satu ini. Anda pasti pernah dengar ini. Jangan Anda lewatkan Damai Indonesia bersama Ustaz Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Misri. Semuanya hanya Anda temukan di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Bu, ada santri yang ngitung sabar detik. Saya jangan ngitung Pak. Terus gini nih ngobrol sama wali santri mah ya Ustaz ya. Coba kalau saya disitu dari tadi ya udah Anda menghentikan chip dari sini ya. Anak-anak Anda Bunda, sebentar ya Pak ya. Anak-anak Anda saat saya simulasikan ini banyak di antara mereka yang tertarik. Pak Happy Chandra, boleh nggak nanti kalau saya keluar dari Kun Karimah saya bergabung bersama Pak Happy. Saya ingin banget jadi voice over. Oh, ahlan wa sahlan. Voice over tapi dalam keningnya dia santri. MC, tapi dalam jiwa raganya dia adalah santri. Apapun profesinya, tapi dia adalah Kun Karimah sebagai santri hari itu. Saat itu bergabunglah kami dengan teman-teman, satunya dengan Trans 7. Di Trans 7, Anda pasti pernah melihat acara ini, betul? Pagi-pagi ketika Anda menyiapkan sarapan pagi di Hazanah, pasti pernah muncul suara ini di bawah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Pasti Anda bilang, oh ini makhluknya yang bicara. Jangan makhluknya yang bicara Bunda, itu namanya voice over. Ibu dapat ilmu baru hari ini, voice over. Apa Bunda? Hei santriwan yang di belakang kelas 6, ilmu baru bagi Ibu Bible dalam dunia broadcasting namanya voice over. Namanya apa? Voice over. Terakhir Pak Bu. Berapa detik? Nah, Ustaz gitu berapa detik saya. Malu saya disebutkan di sini Ustaz ya. Setelah itu gabung dengan dunia dubbing. Ini biasanya mama yang suka film ini. Santri, mereka langsung ingat dengan emaknya gara-gara saya praktekkan kalau saya mengisi suara film di filmnya Mahabharata dan Yudha Akbar. Tenang Pak, ibu-ibu dulu nih Pak ya. Ini mama nih judulnya nih. Kalau Bapak mengatakan, Pak Happy suka nggak film itu? Wallahi Pak, anak aja nggak suka film-film ini Pak. Ibu bilang lagi, Pak Happy Chandra kalau Bapak nggak suka ngapain kau terima? Durasinya panjang Bunda. Yang satu. Ibu mau dengar suaranya? Hei, ibu-ibu mau dengar suaranya? Nanti kalau saya ke Bunda 5 lagi ya Bu ya. Pasti ibu sudah mendengar ada suara Bisma melawan sang guru Parasurama, dan Anda pasti sudah mendengar suara ini. Ingat Arjuna. Sebentar Bu, belum selesai. Itu mah dari Bu. Sebentar, saya jadi lupa sampai mana. Tuh, biasa Pak ibu-ibu di Jambi main gitu juga tuh. Yang awalnya udah bainal hayya wa mamat langsung bangun. Bu sampai mana tadi? Itu video udah standby semua, anak gak jadi ngomong. Anda pasti pernah dengar suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah.
Mama langsung, oh ini makhluknya yang bicara. Ada pertanyaan dari orang Mataram, Pak Chandra, suaramu kan kayak dubber pengisi suara film. Aku tanya kau satu hal, Anda pengisi suara film, apakah sehari-hari Anda di lubang ngomong dengan istri kayak gitu? Istriku MC, tidak mungkin dia ngomong kepada saya kayak MC gitu kan, kepada suamiku tercinta. Aku sudah sediakan kopi untukmu. Dengan segala hormat kami persilakan. Resmi banget kok kalau di rumah kayak gitu, Ustaz. Nggak gitu-gitu juga kali Bu. Terus saya ke Indomaret pakai suara Arjuna gitu ngomongnya. Aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Siapa nanti kasir ya. Ustadz, Ibu pengawas, Ustazah, 15 menit yang lalu, di antara Anda banyak yang berinang air mata. Setelah itu air mata ketarik lagi gara-gara TV One, memang beda. Habis pertama lagi saya lucu melihat wajah Anda hari ini ya. Maka segmen inilah yang membawa kita berpetualang dalam spiritual parenting. Santri tak hanya pintar mengaji, santri pun bisa berkiprah di negeri ini sesuai dengan profesi yang mereka geluti bersama Dikun Karimah. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Maka sebentar ya, sebentar. Ustaz ada dua mikrofon kan? Anak punya mikrofon satu lagi. Resep saya kayak gini nih. Kalau santri Kun Karimah sudah tahu, sudah on mikrofonnya, soundman. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang Bu, tenang. Kalau kayak gini nggak mungkin ada ngantuk. Tenang Bu ya. Pasti Ibu bilang, kayaknya saya yang bicara nih. Bu, pegang mikrofon. Pegang aja Bu, nggak apa-apa. Pegang aja Bu. Enggak. Saya titip sebentar Bu ya. Ketika ada tulisan yang menarik muncul di sana, Ibu mohon izin. Bisakah Ibu mau baca narasi ini? Silakan Bunda, ini narasinya. Nampakkah tulisannya Bunda? Yang di layar Bunda. Silakan dibaca. Itu Bu yang di layar. Yang di layar. Itu yang di sayap kiri Bunda. Ibu berdiri boleh Bunda. Silakan Bunda. Setiap karakter warisan nanti itu unik. Tepuk tangan buat Bunda yang sudah bisa. Ibu mau langsung baca. Kemudian ada santri maju ke depan untuk memperkenalkan. Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Gitu ya. Udah kenceng salah pula ya. Maksud dia Assalamualaikum, saya Ridwan dari Depok. Gara-gara gugup Pak. Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Ibu mau langsung baca lah. Alhamdulillah ya. Setiap karakter wali santri itu unik. Kami roadshow ke beberapa titik di Indonesia. Setiap karakter Anda itu unik dan tidak mungkin sama. Ada di antara antum, otak kanannya lebih kuat dibandingkan otak kirinya. Ada juga di antara antum, limbik kirinya lebih kuat dari limbik kanannya. Kalau Anda mengatakan, Pak Habib Chandra tahu dari mana karakter kami? Dari cara duduk dan sorotan mata Bunda. Mulai, iya atau mulai. Itu yang belakang, astagfirullahaladzim. Enggak orang tuanya, enggak anak-anaknya. Sama santri pun langsung duduk, dia tegak semuanya hari itu. Karena apa? Ternyata Allah menciptakan kita azwaja, berpasang-pasangan, bukan hanya laki perempuan, tapi karakternya berpasang-pasangan. Anda punya anak 4, anak pertama karakternya pasti berbeda dengan anak yang kedua, betul Pak Bu? Anak ketiga, anak keempat karakternya jarang yang sama. Jangankan anak-anak, pasangan kita, anak orang otak kanan itu suka ngomong kayak gini Pak Bu nih. Nih, kayak anak nih, ngomong aja Ustaz. Ketemu orang baru, sosialnya tinggi itu anak otak kanan. Ngomong terus kayak gini. Anak diciptakan untuk ngomong, karena anak orang otak kanan. Diberikan kelebihan oleh Allah di otak kanan lebih dominan dibandingkan otak kiri. Istriku, otak kiri Ustaz. Diam dia. Jarang dia bicara. Kalau ditakol baru dia bicara. Jarang dia. Allah itu maha adil. Anak orang otak kanan, istriku orang otak kiri. Pendiam, biar anak yang ngomong. Anda bisa bayangkan kalau anak orang otak kanan, istriku juga orang otak kanan. Saya motivator, istriku juga motivator. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah? Kami saling motivasi satu sama lain di situ. Allah itu menciptakan kita azwaja. Akhirnya apa? Kami sharekan kepada putra-putri Anda hari itu. Bahwa setiap orang tua, setiap anak itu tajam pada bidangnya masing-masing.
Setiap orang tua tajam pada bidangnya, anak putra putri Anda yang Anda bangga pun tajam pada bidangnya masing-masing. Santri-santri hari itu melihat gambar ini dan mereka teriak, silet. Silet ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan silet ini adalah tajam, tapi dia juga punya kekurangan. Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa pernah Anda melihat di Cikande ada orang nebang pohon pakai silet? Nggak selesai urusan. Itu silet. Ada juga tapak, dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Tapak itu dia satu kali hempasan pohon bisa tumbang. Sama seperti putra-putri Anda, dia juga punya kelebihan dan punya kekurangan. Dari satu slide ini, people, akhirnya anak-anak UI berkumpul di kampus Universitas Indonesia. Para orang tua, 2019, 1 tahun sebelum pandemi, mereka mencari karakternya masing-masing. Datang dari titik negeri, dari Padang Payakumbuh sampai Timika, Papua. Datang ke UI berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk mencari karakter itu. Pak Chandra, sengaja aku datang dari Padang Payakumbuh. Karakterku di mana, Pak Happy Chandra? Dari mana kami melihatnya? Dari satu titik mereka selama 2 jam mengangkat kedua tangannya. Sama seperti anak-anak pun Karimah hari itu. Mereka fokus banget di segmen ini. Karena mereka pun ingin menunjukkan saya termasuk orang yang fokus atau tidak fokus. Jangankan dulu ke anak-anak Anda, sekarang ke ayah bundanya. Ayah bunda, saya hanya minta bukan vokal, tapi tangan. Angkat kedua tangan Anda dalam hitungan 3 mundur. Filosofi mengangkat kedua tangan itu ternyata di UI ditunjukkan. Yang mengangkat kedua tangan hari itu para orang tua. Dia orang tua yang semangat. Wali mahasiswa yang sehat. Dia pasti anak-anaknya juga cerdas, terampil, dan ceria, happy dia people. Tunjukkan hari ini dalam hitungan 3, 2. Angkat kedua lalu. Luar biasa, semangat banget. Kelas 6 ikutan nah. Anda pasti fokus banget. Ketika saya mengatakan buka, tangan Anda tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tangan Anda langsung tutup, Bapak Ibu. Mulai. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Mulai, Pak. Mulai resep saya ini. Sama kayak anak-anak waktu itu, Pak. Banyak di antara Anda yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Mulai. Tutup. Tutup. Buka. Enak banget jadi motivator tadi ya. Cukup. Mulai. Tutup. 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 Buka. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. 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 Buka. Tutup. Tutup. Banyak di antara Anda buka tutupnya sampai istighfar. Astagfirullahaladzim. Saya ngebayangin nih Ustaz, sayap kirinya orang tuanya, sayap kanan santri-santrinya. Wah, bakal seru itu. Pasti dia ingin menunjukkan depan orang tuanya kalau saya anak yang fokus. Anda saja hari ini dimainkan emosinya, otak kanannya, otak kirinya. Anda fokus atau tidak fokus hanya Anda yang tahu. Apalagi setelah itu habis zuhur, 3.000 orang kumpul lagi di situ. Apa yang mereka lakukan? Anak-anak UI, para wali santrinya, wali mahasiswanya, sebelum mereka diwisuda, kumpul satu frame. Apa yang mereka lakukan, Pak Bu? Dari jam 1 sampai jam 3 sore, mereka latihan applause, hypnotic applause. Itu artinya apa, Bapak Ibu? Tepuk tangan. Berarti maksudnya bukan tepuk tangan terus sampai sore, Bapak Ibu. Di situ dilatih limbik kanan dan limbik kirinya. Orang tua yang hebat, pasti dia membuka mesin kecerdasan otaknya ketika dia bisa lagi dengan pun karimah. Dengan cara apa? Sebuah. Udah, jangan yang berat-berat, materinya kayak gini aja, kayak anak TK kita hari ini ya. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan wali santri 1 kali. Selamat pagi. Anda ragu-ragu kan? Alan Barbara dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah, berarti percaya diri dia di bawah 30%. Resep saya gini ya. Selamat pagi. Mulai. Selamat pagi. Apapun masalah Anda lupa hari ini gara-gara tepuk tangan ini, betul? Anda takut salah, yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri, itu musibah bagi dia, kawan. Selamat pagi. Anda mengatakan, Pak Epi, saya guru TK. Ini pernah saya ikuti acara kayak gini. Kenapa hari ini jadi horor tepuk tangannya? Karena Anda takut salah, betul? Selamat pagi.
Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali, people. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Anda sudah mulai stabil. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Anda masih aman karena segmen ini belum terjadi, people. Ketika saya mengatakan selamat malam, gak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran, ya. Anak-anaknya banyak yang gagal hari itu di waktu di masjid. Tapi ketika di aula mereka fokus banget karena udah belajar dari masjid. Giliran bapak emaknya sekarang hari ini ya. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat malam, gak ada tepuk tangan sama sekali. Pasti banyak yang baca ayat kursi hari ini. Jangan sampai salah ya Allah. Ada yang bilang untung anak gue gak ada ya Allah, jangan sampai salah gitu ya. Bu, Pak, yang salah maju ke depan. Ada semakin Allah astagfirullah, jangan sampai ya Allah. Allah Akbar. Ya, udah setengah 12, Bu, nggak terasa. Ini baru bukan di malau, sama moderator. Selamat pagi. Latih otak kanan Anda, mesin kecerdasan otak Anda, limbik kanannya atau limbik kiri. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi. Kemanapun saya melangkah, Anda mengikutin matanya kemanapun saya melangkah, betul? Itu ibu-ibu langsung, ikutin itu gitu ya. Ada takut salah di segmen ini, kelas 6 aja udah ikutan loh hari itu Pak Bu. Tapi hari ini mereka fokus lagi karena dilatih titik fokus urusan kita belum selesai Bapak Ibu. Selamat pagi. Orang Mesir mengatakan al-jawabul jama'i dulu ala sihah. Kalau tepuk tangan bareng udah pasti benar. Mama dulu. Jangan jauh-jauh materi parenting mah, ini aja dulu. Fokus gak kita ngedidik anak Pak Bu? Ada yang bilang Pak Ibu yang penting mas saya mesantrein anak. Nah itu yang keliru Bapak Ibu. Mendidik itu penting, jangan yang penting mendidik. Ngasuh itu penting, jangan yang penting ngasuh. Jabat tangan dengan anak itu penting, jangan yang penting jabat tangan. Jadi ibu itu penting, jangan yang penting jadi ibu. Banyak yang mencatat buat status di WA hari ini Bapak Ibu. Ini boleh juga nih. Urusan kita belum selesai Bunda. Selamat pagi. Semua melototin saya hari ini. Selamat siang. Selamat pagi, selamat siang. Sok Pak, jangan kalah sama Ibu Pak. Selamat siang, selamat siang. Udah sampai sore kita tepuk tangan Bapak Ibu ya. Selamat pagi, selamat malam. Oh, itu si Ibu di belakang. Allahu Akbar ya Allah ya Allah. Nggak jadi. Tuh Ustadz seru nih sama orang tua kayak gini ya. Di Pandeglang nih, Syekh, di Pandeglang, Banten. Ini pertama kali acara parenting di pesantren di Kunkarima hari ini ya. Acara hari ini dilirik oleh Kiai Sofwan Manaf Darun Najah, Kiai Adrian. Mereka mengatakan ini boleh juga nih di pesantren saya ada juga parenting. Ternyata baru ini pertama di zona Banten Kunkari mengadakan parenting. Masya Allah. Oke, selanjutnya Bibo, ini tulisan menarik. Pertanyaannya adalah siapa tokoh parenting di dunia? 20 menit sebelum saya tutup. Siapa tokoh parenting di dunia? Siapa tokoh keluarga dunia? Pasti di antara peserta ada yang bilang, Pak Hefi, tokoh parenting adalah ini Pak Hefi. Ada 10 motivator parenting terbaik di Indonesia. Ketika yang muslim mengatakan Pak Hefi, itu saya pernah ikutan parenting sama orang-orang honor tuh Pak Hefi. Di ballroom Pak Hefi, seru banget. Kita kadang lupa Bapak Ibu. Tidak sedikit di antara mereka yang mereka mengatakan, Pak Hefi, aku baru tahu ternyata the real parenting, pakar parenting yang hebat, huwa Nabiyuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid di mana-mana, tapi baru ditanya siapa pakar parenting, dia lupa dengan nabinya. Kita mengenal Muhammad itu hanya mim, ha, mim, syiddah dan dal. Ketika di Makassar, kampus Unhas, 80% Muslim, 20% hari itu Katolik. Di situ kami bertanya, kullukum mustaqun bin Nabi. Apakah kau rindu dengan Nabi? Yang Muslim mengatakan, "Naam, Pak Chandra, ana mustaqun bin Nabi." Aku rindu kepada Nabi. Nabi aja rindu dengan kita jamaah. Nabi itu pakar parenting yang hebat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati makam Al-Baqi, saat itu Nabi berhenti dari perjalanannya.
Ketika melewati makam Al-Baqi, fawaqafan Nabi. Saat itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, lima taqifu masyak? Kenapa kau berhenti?" Apa jawaban Nabi? "Ana mustaqun bi ikhwani." Aku rindu dengan saudara-saudara. Aku rindu sahabat-sahabat. Sahabat langsung bertanya, "Ya Rasulullah, alasna ashabak? Bukankah aku juga adalah sahabatmu?" "Bala, ana mustaqun bi ikhwani alladzina lam yarawna anni walakinna yu'minuna bi." Yang aku rindukan adalah sahabat-sahabatku yang mana mereka belum pernah bertemu dengan aku, tapi mereka beriman kepada aku. Kalau aku bertanya lagi, siapa pakar parenting di negeri ini? Siapa pakar parenting? Kenapa Nabi Muhammad Pak Happy Chandra? Nih, saya on-kan audionya. Soundman bisa di-on-kan kembali audio yang ada di laptop kami. Ini ada tulisan komunikasi sang Nabi dengan putri bungsunya. Kenapa kami katakan pakar parenting di dunia ini adalah Nabi? Nabi SAW ketika haji wada, detik-detik Nabi menemui ajalnya. Mau meninggal, Ustaz. Nabi fi sakaratil maut. Setelah haji perpisahan, datang ke rumahnya, yang pertama disapa oleh Nabi siapa? Bukan istrinya, bukan siapa-siapanya, tapi yang disapa oleh Nabi adalah putri bungsunya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nabi memanggilnya, "Ya Fatimah." Bagaimana Nabi bersapa dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan qaulan layyinan, kata-kata yang lembut. "Ya Fatimah, wahai putri bungsuku." Dipeluk itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan berbisik Nabi di telinga kiri Fatimah, "Wa kanat Fatimah bakiyah." Langsung Nabi itu langsung ketika berbisik di telinga kiri Fatimah, Fatimah langsung berlinang air matanya. Dan saat itu Nabi memeluk erat Sayyidah Fatimah sebelum wafat sang Nabi. Dibisikkan di telinga kanan Fatimah, "Wa kanat Fatimah mutabassimah." Fatimah langsung dia tersenyum. Jemaah, kenapa berlinang air mata Fatimah saat dibisikkan di telinga kirinya? Karena saat itu Nabi mengatakan dengan lirik, "Ya Fatimah, sayatini al-ajal." Ajalku sudah mendekat, wahai putriku. Aku akan meninggalkanmu. Dan saat itu Fatimah mengatakan, "Ayahku, aku tidak akan lagi mendengar sabda-sabdamu." Dan beliau langsung berlinang air matanya. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, "Wa kanat Fatimah mutabassimah." Fatimah langsung tersenyum. Kenapa Bapak Ibu? Karena Nabi mengatakan dengan kabar gembira, "Ya Fatimah, la tatrukni bakiyah." Janganlah kau menangis. Nanti kau yang akan menyusulku ke surga yang pertama kali di antara keluarga kita. Dan kau wahai Fatimah adalah akan menjadi figur untuk para muslimat mukminat di muka bumi ini. Wa kanat Fatimah mutabassimah. Fatimah langsung tersenyum. Maka pakar parenting itu adalah putri bungsu Nabi saat itu ketika komunikasi dengan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Kami tak setuju kalau ada yang mengatakan pakar parenting adalah Alan Barbara dari California. Alan Barbara itu Pak Happy Chandra kalau bicara tentang keluarga udah sekali Pak Happy Chandra. Sebelum Alan Barbara lahir, Nabi Muhammad sudah mengajarkan tentang sense of parenting. Sallu ala Nabi. Maka hibati fillah, dalam segmen ini saatnya kami mengatakan kepada Anda the power of dream, kekuatan impian. Mahabbah kita kepada Nabi seperti cinta kita kepada putra-putri yang kita bangga. Nih, ada cuplikan Bapak Ibu sebelum kami menuju ke segmen penutup. Dari Januari sampai bulan Oktober ada cuplikan tayangan. Ketika kami menuju ke beberapa titik, orang tuanya ada, anak-anaknya ada. Di beberapa pesantren, ada pesantren tahfidz, pesantren salaf, dan anak ini melafalkan bait-bait Al-Quran di depan ayah bundanya. Bisa di-on-kan lagi audionya, Kak? Audionya mengecil. Oh. Kau menjadi kasihku, syukur tak tertahan.
dengan dekat berusaha. Coba satu. Di pesantren kuatlah sayang, yakin Allah pastikan kamu kan mimpi yang kau tanam jauh. Nanti gak ada sesi tanya jawab. Oh, gak ada. Gak ada. Berikan imanku tak sebasa. Udah mau zuhur ya? Iya. Bapak Ibu yang kami bangga, nampak satu frame hari ini adalah ayah dan anaknya melafalkan bait-bait Al-Quran, disaksikan Pak Kiai, disaksikan oleh orang tuanya, karena dia punya impian. Ya Allah, mudah-mudahan bait-bait keluar ini memberikan wasilah untuk orang tuaku. Karena Abah Bibel, semua yang hari ini hadir di menit terakhir kami bicara sebelum azan zuhur dikumandangkan, saatnya kita untuk terus berdoa dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Coba Bapak Ibu, kita sama-sama untuk berdoa, bukan hanya doa Sang Bunda yang selalu digaungkan ketika anak Anda di pesantren masih dalam rahimnya, tapi ketika sang ayah pun menguatkan doanya akan menjadi energi yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ahibati fillah, segmen ini adalah segmen penutup karena sudah di reminder oleh moderator sebentar lagi azan zuhur akan dikumandangkan. Sebenarnya materi kita masih banyak Ustadznya, tapi mudah-mudahan next kita akan bertemu lagi dengan para parents hari ini. Ala kulli hal, sering-seringlah berbisik di bumi kun karimah dan yakin kalau langit akan mendengar. Mendidik itu penting, jangan yang penting mendidik. Kami katakan kepada santri Anda pun, belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Saya Chandra dan tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Maka mohon izin Bapak Ibu yang kami hormati, setelah ini kami akan kembali ke area Istana Bogor untuk melanjutkan acara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik di acara internal RI 2. Jadi setelah ini kami mohon pamit untuk kembali dan kami doakan semoga Bapak Ibu sehat semuanya. Semoga sehat dan panjang umur. Anak-anak Anda di sini menjadi anak-anak yang alim soleh, alimah solihah. Dan pesan kami adalah tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain. Cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dari dirimu yang dahulu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa as'adanallahu fid daruin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Chandra yang ini lengkap. Terima kasih Bapak dan Ibu wali santri sekalian yang telah mendapat banyak ilmu dari beliau, ilmu tentang ilmu bagaimana cara kita